dengarkan jika berani. Cerita ini hanya sekilas karangan saja. Apabila ada kesamaan waktu, latar tempat, dan nama tokoh, tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Selamat menikmati. Ini dia cerita misteri di Gria Melati. Gue selalu berpikir pindah ke perumahan Gria Melati, Jatinegara, adalah keputusan terbaik yang pernah gue buat. Rumahnya cukup besar, suasananya tenang, dan yang paling penting, harganya masuk akal. Tapi, dari hari pertama gue pindah, ada sesuatu yang enggak beres. Malam pertama, gue baru selesai menata barang-barang di ruang tamu. Udara terasa gerah, meskipun kipas angin sudah menyala. Gue duduk di sofa sambil menyeruput kopi hitam ketika suara ketukan pelan terdengar dari arah dapur. Awalnya, gue kira itu tikus. Maklum, rumah lama sering punya penghuni kecil yang nggak diundang. Tapi, suara itu terlalu teratur. Tok, tok, tok. Seperti seseorang mengetuk meja kayu. Gue memberanikan diri pergi ke dapur. Semua terlihat biasa saja. Meja makan masih tertata rapi. Wastafel bersih tanpa piring kotor. Tapi, perasaan aneh itu nggak hilang. Kayak ada yang ngamatin gue dari sudut ruangan. Gue mencoba mengabaikan, balik ke sofa, dan berpikir, mungkin ini cuma sugesti karena gue capek. Malam berikutnya, hal lebih aneh terjadi. Jam dinding di ruang tamu tiba-tiba berhenti tepat jam 11 malam. Gue ganti baterai baru, tapi tetap nggak jalan. Pas gue ambil jam itu buat diperiksa, dinginnya aneh banget. Kayak baru dikeluarin dari freezer. Belum sempat gue mikir lebih jauh. Pintu kamar di lantai atas bunyi. Bunyi itu jelas banget. Kayak ada yang ngebuka perlahan. Padahal, gue sendirian di rumah. Gue langsung berdiri dari sofa. Jantung gue kayak mau loncat keluar. Suara pintu itu masih terngiang di telinga. Gue coba mikir logis. Mungkin angin? Tapi semua jendela udah gue tutup rapat. Gue ambil senter kecil dari meja dan pelan-pelan naik ke lantai 2. Tangga itu berderit setiap kali gue melangkah. Dan entah kenapa, suara deritnya terdengar lebih keras malam itu. Sampai di atas, gue nengok ke kanan. Pintu kamar utama kebuka sedikit. Gue jelas inget, sebelum turun tadi, semua pintu gue tutup rapat. Siapa di situ? Gue coba nanya, meski dalam hati gue berharap nggak ada yang jawab. Nggak ada suara. Hening. Tapi pas gue melangkah lebih dekat, gue dengar suara berbisik. Pelan banget, hampir kayak desahan angin. Suaranya nggak jelas, kayak orang ngomong dalam bahasa yang nggak gue ngerti. Gue nahan napas, membuka pintu itu sepenuhnya. Kamar gelap gulita, tapi senter gue menyorot ke satu sudut. Dan di situ, ada sesuatu. Awalnya gue kira itu cuma baju yang tergantung di balik pintu, tapi bentuknya terlalu aneh. Gue sorot lebih jelas, dan ternyata itu kayak bayangan hitam berdiri diem. Nggak bergerak, tapi jelas berbentuk seperti orang. Gue langsung mundur sambil ngeluarin suara kecil. Siapa loh? Bayangan itu mulai bergerak, tapi nggak maju. Dia melayang ke arah tembok, lalu lenyap begitu aja, seolah menyatu sama dinding. Gue lari sekencang mungkin ke bawah, ngunci semua pintu dan gak tidur semalaman. Tapi itu cuma awal dari semua teror di rumah ini. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang gak pernah selesai. Gue mulai sering dengar suara-suara aneh, dari langkah kaki di lantai atas sampai suara orang tertawa pelan di tengah malam. Bahkan siang hari, suasana di rumah ini tetap gak nyaman. Rasanya kayak ada mata yang selalu ngintai gue. Satu kejadian yang paling bikin gue merinding terjadi seminggu setelah malam itu. Waktu itu, gue baru pulang kerja dan langsung masuk ke dapur buat ambil air minum. Saat gue buka kulkas, gue lihat sesuatu yang bikin gue hampir jatuhin gelas. Di pintu kulkas, ada bekas tangan kecil, kayak tangan anak kecil, nempel di bagian bawah pintu. Bekas itu kayak bercak basah, tapi ada jejak samar-samar merah di sekitar garisnya. Gue langsung inget, rumah ini kosong bertahun-tahun sebelum gue beli. Jadi, siapa yang ninggalin itu? Gue coba bersihkan bekas itu, tapi makin gue gosok, bercaknya malah makin jelas. Seolah-olah itu bercak baru. Malamnya, gue gak berani tidur di kamar. Gue ambil bantal dan selimut, tidur di sofa ruang tamu sambil TV nyala. Gue pikir, kalau ada suara aneh lagi, setidaknya gue gak sendirian dalam gelap. Tapi yang terjadi justru lebih buruk.
Tengah malam, TV gue tiba-tiba mati sendiri. Layar jadi hitam, tapi refleksi di layar bikin gue nggak bisa bernapas. Di belakang sofa, ada sosok hitam berdiri diam, nggak bergerak. Gue nggak berani nengok, cuman bisa ngelototin refleksi itu sambil nahan napas. Sosok itu mulai membungkuk, mendekat ke arah gue. Tapi sebelum gue sempet lari, suara keras terdengar dari dapur, suara piring jatuh dan pecah. Gue langsung berdiri, ngelirik ke belakang, tapi sosok itu udah nggak ada. Gue nggak tahu apa yang lebih menakutkan. Fakta kalau gue nggak sendirian, atau kenyataan bahwa gue nggak tahu apa yang ngintai gue setiap saat. Keesokan harinya, gue mutusin buat cerita ke teman kantor Andi. Awalnya dia ketawa, bilang gue terlalu capek kerja, atau kebanyakan nonton film horor. Tapi setelah gue ceritain detailnya, terutama tentang bayangan dan bekas tangan kecil itu, rasa penasaran dia mulai kelihatan. Kalau emang serius, ayo gue bantu, katanya sambil nyeruput kopi. Malam ini gue nginep di rumah lo. Gue setuju. Malam itu, Andi datang bawa kamera dan voice recorder, kayak mau bikin dokumentasi. Gue cuma bisa ngangguk, meski dalam hati nggak yakin ini ide bagus. Jam 11 malam, kami duduk di ruang tamu. Andi nyalain recorder dan nanya pertanyaan aneh. Kalau ada yang di sini, kasih tanda. Siapa kalian? Awalnya nggak ada yang terjadi, cuma keheningan. Gue hampir ketawa karena merasa konyol. Tapi 5 menit kemudian, recorder itu mulai ngerekam sesuatu. Suara pelan, kayak bisikan. Pulanglah, jangan di sini. Gue dan Andi saling tatap. Dia langsung stop recorder dan muter ulang. Suaranya jelas banget, tapi kami berdua tahu nggak ada siapa-siapa di situ selain kami. Kayaknya ada yang nggak suka sama lo. Andi mencoba bercanda, tapi nada suaranya nggak santai sama sekali. Tiba-tiba, lampu ruang tamu kedip-kedip, lalu mati total. Gue cuma bisa ngandelin cahaya dari senter Andi. Dan saat itu, sesuatu mulai terdengar dari lantai atas. Langkah kaki kecil, bolak-balik, terus berhenti di ujung tangga. Kita harus keluar sekarang, gue bisik ke Andi. Tapi sebelum gue sempat bangun, suara tawa pelan terdengar, jelas banget. Kayak anak kecil yang lagi main petak umpet. Andi akhirnya berdiri, sorotkan senternya ke tangga. Dan di situ, berdiri seorang anak kecil. Dia pucat, matanya kosong, dan tubuhnya sedikit tembus pandang. Tapi yang paling bikin gue gak bisa lupa adalah senyumnya. Lebar banget. Terlalu lebar untuk wajah sekecil itu. Dia cuma ngeliatin gue. Bisik Andi sambil mundur perlahan. Anak itu tiba-tiba lari ke arah kami. Tapi sebelum sampai, dia menghilang begitu saja. Seperti kabut yang tertiup angin. Gue dan Andi gak nunggu lama-lama. Langsung lari keluar rumah tanpa nengok ke belakang. Di luar rumah, kami terengah-engah. Andi kelihatan pucat, dan tangannya gemetaran waktu dia nyalain rokok. Gue nggak tahu itu apa, tapi gue yakin banget kita harus ngelaporin ini ke orang yang ngerti, katanya akhirnya. Gue langsung kepikiran Pak Herman, tetangga yang rumahnya di ujung blok. Dia udah tinggal di sini lebih dari 20 tahun. Pasti tahu sesuatu tentang rumah ini. Pagi itu, gue sama Andi ketuk pintunya. Pak Herman, saya mau nanya soal rumah saya. Ada yang aneh. Belum selesai ngomong, raut wajah Pak Herman langsung berubah serius. Rumah kamu, yang nomor 13 itu? Dia bertanya pelan. Gue angguk. Pak Herman akhirnya ngajak kami masuk. Dia cerita kalau rumah itu dulu dihuni pasangan muda dengan seorang anak perempuan. Malam itu ada kebakaran yang aneh. Pasangan itu selamat, tapi anak mereka, Amira, nggak pernah ditemukan. Mayatnya nggak ada, tapi banyak yang bilang dia masih ada di situ, kata Pak Herman sambil geleng-geleng kepala. Cuma, nggak semua orang bisa lihat dia. Mungkin kamu terlalu peka. Gue nggak tahu harus gimana. Rasa takut bercampur bingung, tapi gue tahu, gue nggak bisa tinggal di rumah itu lagi. Gue harus ngelakuin sesuatu. Andi, yang lebih rasional, usul buat manggil ustaz atau seseorang yang ngerti hal gaib. Besoknya, kami akhirnya bawa Pak Ridwan, seorang ustaz dari masjid dekat situ. Ketika masuk rumah, Pak Ridwan langsung diem, matanya terpaku ke tangga. Dia nggak bilang apa-apa,
cuma terus baca doa sambil nyipratin air ke sudut-sudut ruangan. Lalu dia bilang, ada jiwa yang terperangkap di sini. Dia nggak jahat, cuman nggak bisa pergi. Malam itu, kami melakukan ritual doa bersama. Pak Ridwan nyuruh gue buat nyalakan lilin di depan foto keluarga yang dulu tinggal di sana. Dia juga minta gue buat bicara langsung ke arwah Amira. Amira, kalau kamu dengar ini, kami minta maaf atas semua yang terjadi. Kami cuma mau kamu tenang dan menemukan kedamaian. Malam itu jadi malam terpanjang dalam hidup gue. Ritual udah selesai, tapi suasana di rumah masih berasa berat. Pak Ridwan pamit pulang setelah bilang kalau semuanya akan membaik. Tapi dia juga nyaranin gue buat terus berdoa dan gak takut. Setelah dia pergi, gue dan Andi cuma duduk di ruang tamu. Gak berani ke kamar. Lampu-lampu rumah kami nyalain semua. Tapi tetap aja ada hawa dingin yang gak hilang-hilang. Tiba-tiba, dari arah dapur, gue dengar suara kecil yang lembut tapi jelas. Suara anak perempuan. Terima kasih. Andi melotot ke arah gue, memastikan gue juga dengar itu. Gue angguk. Kami bangkit berdiri pelan-pelan, nyoba cari asal suara itu. Tapi dapur kosong. Nggak ada apa-apa di sana. Cuma lilin yang udah meleleh di atas meja. Gue berbalik, dan di ujung lorong, gue lihat sosok kecil berdiri. Itu Amira. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, tapi matanya yang besar menatap gue dengan penuh rasa tenang. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma mengangkat tangan kecilnya dan melambai pelan, kayak orang pamitan. Gue nggak tahu kenapa, tapi gue ngerasa lega. Dia pergi, bisik Andi, suaranya lirih. Dan benar, setelah itu, nggak ada lagi suara aneh. Nggak ada langkah kaki di atas, nggak ada bayangan di cermin, dan rumah yang tadinya berasa berat, sekarang terasa seperti rumah biasa. Beberapa hari kemudian, gue ketemu Pak Herman lagi. Gue cerita kalau semuanya udah selesai, dan Pak Ridwan bilang, Amira akhirnya bisa tenang. Pak Herman cuma senyum kecil dan bilang, baguslah, kadang mereka cuma butuh didengar. Sekarang, gue masih tinggal di rumah itu. Gue nggak takut lagi, meski sesekali gue tetap merasa ada yang mengawasi. Tapi gue tahu, itu bukan ancaman. Itu cuma Amira yang memastikan semuanya baik-baik aja. Dan tiap malam, sebelum tidur, gue selalu nyalain lilin kecil di dapur. Buat jaga-jaga, kalau Amira masih mau pamit sekali lagi.